semua, tidak ada yang sakit, semuanya di sini dalam keadaan sehat. Ray merupakan hairstylist yang sekarang sangatlah viral di TikTok berkat kontennya yang banyak menguning rambut banyak artis di Indonesia seperti Oka, Jerome Pauline Gempy, Raditya Dika, dan masih banyak lain. Dia mempunyai 850.000 followers di TikTok hanya dalam 6 bulan saja. Dia juga memiliki bisnis salon dengan nama W2 Salon yang dimana untuk sekali gunting rambut harganya Rp800.000 dan dalam sehari kurang lebih ada 10 orang yang ada di salonnya. Ada yang pernah? Yang suka mainan TikTok pasti tahu. Pengen nggak seperti itu? Kemudian untuk mencapai hal itu, dia ngapain? Berusaha, belajar. Selain itu, dia tadi bilang nggak, dia punya passion di bidang ini. Kamu dengar? Ya. Ketika kita punya passion di bidang tertentu, misalkan kayak ini dia benar-benar punya passion di bidang hairstylist, di bidang hairdresser. Kemudian dia serius untuk menekuni hal itu, jangan sekedar istilahnya kayak ikut tren aja. Apakah sesuatu yang kalian ikuti itu akan bertahan lama? Tidak, belum tentu ya. Tapi kalau kalian memang benar-benar punya tujuan atau punya passion tertentu, saya memang harus jadi hairdresser yang sukses. Saya memang harus jadi mua yang sukses. Berarti kalian memang harus benar-benar serius di sini agar hasilnya juga bisa maksimal. Kemarin kita sudah bahas tentang apa? Graduasi. Tentang graduasi. Ya, apa itu pemangkasan graduasi? Pengangkatan yang pengangkatan mau sampai 60 derajat. Nah, sekarang kita ulangi lagi. Pemangkasan dasar itu apa saja? Solid. Oke, di sini bisa kalian amati perbedaannya antara before dan after. Apa? Rambutnya kemudian berterap. lebih berterap. Kemudian ada lagi pengaruh ke wajahnya, betul. Oke. Kelihatan berbeda karena apa? Rambutnya, penataan rambutnya. Dia ini awalnya pertama sebelum dipangkas itu bentuk rambutnya dia hanya lurus saja. Solid, betul, solid. Balls hanging low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, number drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a body that's a no. Just bought the Kenny about a million options, so just talking to stop doing agreement. I'm rock. Rambutnya dibolak-balik agar dia ketahuan nanti kalau yang rambutnya yang sebelah kiri saya arahkan ke kanan nanti jatuhnya seberapa. Berarti nanti saya harus mangkasnya berapa derajat kira-kira. Seperti itu. Jadi nanti kita akan melakukan analisa ya. Kita akan coba melakukan analisa dan menyelesaikan beberapa masalah. Pemangkasan rambut teknik layar adalah teknik pemangkasan rambut dasar yang menggunakan sudut pengangkatan atau sudut elevasi 90 derajat sampai 180 derajat. Pemangkasan rambut teknik layar dibagi menjadi dua, yaitu uniform layer dan increase layer. Oke, terima kasih Jess sudah dibantu menjelaskan. Nah, sekarang kita bahas satu-satu dulu, mulai dari sectioningnya bifocal. Kemudian sudut elevasi yang digunakan berapa? 90 derajat. Kamu bisa lihat di sini strukturnya pemangkasan rambut teknik uniform layer itu bentuknya seperti ini. Dan ini kepanjangannya rambutnya sama. Makanya kenapa kok bisa bentuknya rata dan ini mengikuti bentuk kepala. Dan yang kedua apa tadi? Increase layer. Sectioningnya sama, sectioningnya bifocal atau belah semangka. Kemudian sudut elevasi yang digunakan lebih dari 90 derajat. Ketika ditarik ke atas bentuknya sama atau beda dengan yang uniform tadi? Beda. Ya, kalau yang uniform tadi mengikuti bentuk apa? Kepala. Sampai sini paham konsepnya? Paham. Bedanya uniform sama increase tahu? Tahu. Jadi kalau kita ditanya kalau uniform layer itu sudut elevasi yang dipakai 90 derajat. Nah, kalau yang increase itu kalau ditanya mulai dari 90 sampai 180 derajat. Jadi mulainya ada
Kalau kamu hanya menjawab lebih dari 90 derajat, istilahnya nggak spesifik. Nah, kalau kamu menjawabnya 90 sampai 180 derajat, nah itu akan lebih spesifik. Sekarang silakan dilihat. My last post. I'm not cutting the bottom, only the top. Find the length of the hair on the bottom and get a guide from the front. Elevate to where it's easiest to connect them. Cut all the hair in between. Potongnya sekian. Kalau yang mengikuti bentuk kepala tadi pangkasannya apa? Uniform. Berarti ini uniform. Oke, sekarang yang kedua. Layer hair without making the perimeter too skinny. You can drop some hair and layer what you have left. Apa increase? Pengangkatannya 180 derajat. Kok tahu kamu itu 180 derajat? Karena dia ditarik lurus dari bawah, ditarik ke atas. Kalau ini? Increase. Berarti sampai sini paham ya? Kalau misalkan diberi gambar seperti ini, kalian bisa tahu, oh kalau ini adalah uniform, oh kalau seperti ini adalah increase. Ciri-cirinya apa? Ya, kita lihat rambutnya, betul. Kalau ini kira-kira apa? Increase, betul. Kenapa kok increase? Betul, karena trap yang dihasilkan di sini dia lebih banyak. Bagus banget rambutnya. Kita mau potong gimana hari ini? Gak wibu gak sih guys kalau nggak pakai poni? Dan yang layer harus tinggi supaya hasilnya ngembang, dan ini hasilnya. Beda nggak dari yang pertama tadi dia datang? Beda. Apa yang membedakan? Awal dia datang diapain sama Ray tadi? Ditanya dulu kan? Maunya apa? Itu kira-kira langkahnya dia lagi ngapain? Mendiagnosa atau menganalisa. Kita yang pertama kali dilihat itu apa? Bentuk wajahnya juga. Jadi rambutnya itu nanti kita akan sesuaikan dengan bentuk wajahnya. Sekarang silahkan dibentuk kelompok. Satu kelompok berisi dari 3 orang. Oke, sekarang silahkan dibuat masalahnya terlebih dahulu. Saya bagikan LKPD-nya, kemudian masing-masing ketua kelompoknya silahkan maju ke depan. Tunjukkan masalah yang kalian buat seperti apa. Boleh dituliskan di kertas dulu yang kelompoknya Cia sama kelompoknya Devira sama kelompoknya Dian. Permasalahannya, ya, Gambarnya termasuk ini. Itu ya, yang udah di sini. kamu cari permasalahannya kan otomatis misalkan ada contoh gambarnya boleh dicantumkan contohnya. Permasalahannya kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Permasalahannya kelompoknya Cia diselesaikan sama kelompoknya Dinda. Silakan boleh di-share Cia masalahnya. Ini masalahnya ya. Masalahnya terus juga, tapi selain kamu bisa membuat masalah, kamu juga harus bisa menyelesaikan atau kamu bisa mencari solusinya seperti apa. Dibuatkan kanvanya ya, saya minta tolong ya. Ya, presentasikan di depan. Presentasikan ya. Jadi kamu di sini mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi atau yang diberikan sama kelompok pembuat masalah. Nanti kita akan presentasikan masing-masing kelompok. Apakah nanti kamu bisa menyelesaikan masalah tersebut atau tidak? Iya, gambarnya silakan cari di internet, browsing, taruh di kanvanya masing-masing. Kira-kira bagian apa lagi? Dari kabar apa? Sudah dikirimkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Densitas rambut tipis, bentuk rambut bergelombang, kepanjangan rambut sedang, bentuk pajak bulan. Permasalahan yang dihadapi, ingin rambutnya dipangkas layer agak terlihat impress seperti orang Korea. Solusinya rambut dipangkas dengan teknik form layer menggunakan elevasi 90 derajat karena densitas rambut tipis, jadi tidak disarankan untuk menggunakan elevasi Apa dari kelompoknya Jessica? Kalau menurut kelompok kami, solusinya rambut dipangkas dengan teknik increase layer menggunakan sudut elevasi 90 derajat sampai 130 derajat. Alasannya apa? Karena hasil akhir penataan rambutnya terlihat lebih kekinian. Ya, sudut elevasi yang dipakai 90 sampai 130 derajat. 90 sampai 130 derajat saja ya? Berarti increase ya? Iya. Berarti increase-nya nggak sampai di 180. Solusinya rambut dipangkas dengan teknik increase layer menggunakan sudut elevasi 90 derajat sampai 145 derajat. Sama atau beda? Beda. Kalau yang di kelompoknya Ratu tadi solusi yang diberikan dia teknik uniform layer. Sudut elevasi yang digunakan 90 derajat. Alasannya tadi kenapa kok bisa pakai yang increase layer bukan yang uniform layer? Akan biar terlihat lebih ringan. Ya, simpulannya seperti apa? Ayo Din. Satu teknik uniform layer sudut elevasi yang digunakan 90 derajat pada seluruh bagian kepala sehingga menghasilkan kepanjangan rambut yang sama pada seluruh bagian kepala. Yang mau lagi menyimpulkan Teknik increase layer dengan sudut elevasi yang digunakan 90 sampai 180 minimal. Sudut elevasi yang digunakan adalah 90 derajat dan maksimal sudut elevasi adalah yang digunakan 180 derajat. Mbak Jessica mau menambahkan? Ya Bu, Ya, silakan. harus berhati-hati dalam melakukan pemangkasan rambut teknik layer karena jika salah analisa maka hasil akhirnya tidak akan bagus. Kamu mau menambahkan lagi silakan. Sebelum melakukan pemangkasan harus ditanyakan dulu keinginan klien seperti apa dan kita analis terlebih dahulu apakah model yang dikehendaki klien cocok atau tidak. Kita pertama kali membahas tentang teknik layer dan teknik uniform layer dan increase. Kalau uniform layer sudut elevasi yang digunakan berapa tadi? 90. Kemudian kalau sudut elevasinya increase Mulai dari 90 sampai 180 mulai dari 90 sampai dengan 180 derajat. Dan masalah yang kalian buat tadi itu adalah masalah yang biasa dihadapi oleh seorang hairdresser. Kan minta tolong, di situ ada emoticon mana yang kalian pilih pada hari ini? Gak usah dikasih nama. Di apa yang kalian butuhkan? Siap-siap untuk praktek pemangkasan rambut teknik layer. Sekali lagi, jangan lupa untuk mengisi jurnal kegiatan kalian ya. Itu nanti jurnalnya akan kita masukkan di portofolionya kalian. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Saya akhiri kegiatan pada siang hari ini. Silakan dikemasi bukunya, akan kembali ke tempatnya. Silakan baca dulu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran adalah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum.